Waktu itu saya lagi jalan-jalan di hutan bareng si Adul buat nyari tempat untuk acara di minggu depan. Aduh, Adul, minum dulu dulu, istirahat dulu. Nih bang. Mau minum nggak? Boleh bang. Ini jangan dihabisin, nih Kenapa? dikit lagi soalnya. Oh, Kita nggak tahu ini di mana mau nyari sumber air. tapi tenang bang. Nah, karena si air kita kan udah mulai menipis nih. Sekarang kita bikin perapian. Bentar, ini hubungannya apa nih? Air habis sama perapian hubungannya apa nih? Oke, nah. Di tengah kita- perjalanan, stok air kita menipis. Padahal jarak menuju sumber air cukup jauh. Saya agak sedikit panik, tapi si Adul santai aja. Dia cuma bilang, santai. Kita bikin filtrasi air sendiri. Saya pikir dia bercanda, tapi ternyata enggak. Dia minta saya buat ngeluarin botol plastik kosong dari dalam tas. Nah, Dul, ini kita bentar lagi jadi nih, Dul. Betul bang. Ya, arangnya. Nah, tadi kan selain arang tuh ada apa lagi? Ada pasir, Pasir. ada kerikil juga. Nah, nanti medianya apa nih, Dul? Nah, medianya bisa kita gunakan botol bang. Botol. Iya, abang ada botol nggak? Botol yang bening gitu. Yang bening, iya. Nah, ini ya. Kayak gini. Nah, kayak gini. Oke, jadi si botol ini bakal kita gunakan nih untuk media wadahnya gitu. Nah, Jadi gini, pertama dia motong botol plastik bagian bawahnya. Terus botolnya dibalik, lehernya yang sempit itu di bawah. Nanti jadi saringan air, kata dia. Saya masih ngerasa aneh. Emang bisa ya, Dul? Dia jawab sambil ngumpulin arang dari bekas api unggun yang sedang kita buat. Bisa lah, lihat aja nanti. kita udah kumpulin nih bang, arang-arangnya, perapian juga sudah mati supaya aman ya, tidak merambat apinya kemana-mana. Sekarang kita cari sumber air. Sumber air. Sumber Yes. air. Oke, Oke. teman-teman, kita sekarang mau nyari sumber air ya. Kita praktekkan apakah teori Adul benar. Oke, lanjut. Kemudian kami melanjutkan perjalanan untuk mencari sungai. Setelah sampai di sungai, kita bagi tugas nih buat nyari bahan-bahan yang diperlukan untuk filtrasi air nantinya. Nah, Dul. Itu di depan ada sungai, Dul. Nah, pas nih. Oke. Sekarang kita ke lokasinya. Boleh. Ya, kita bisa praktekin nih bang. Oke. Ini nggak panas nih. Panas? Aman bang. Oke, gas, yuk. Dia bilang kita butuh 3 bahan utama. Arang, pasir, dan kerikil. Plus kain bekas buat lapisan dasarnya. Pokoknya susunannya dari bawah ke atas itu kain, arang, pasir, dan kerikil. Air masuk dari atas, ngalir turun, dan keluar lewat leher botol, jelasnya. Nah, setelah semua bahan dikumpulin, si Adul mulai susun lapisan-lapisannya. Jangan kebalik ya, soalnya nanti malah kotoran yang lewat. Sambil dia tuang air dari sungai ke dalam filter itu. Dia tuang pelan-pelan, dan bener aja. Air keruh yang masuk dari atas keluar jadi lebih jernih dari bawah. Masih agak keruh sih, tapi jauh lebih baik lah dari sebelumnya. Tapi si Adul bilang, meskipun airnya udah jernih, belum tentu aman, katanya. Itu baru penyaring fisik, bakteri atau parasit masih bisa lolos. Jadi langkah terakhir yang wajib yaitu rebus airnya. Kita pun didihkan air hasil saringan tadi di nesting. Nunggu sekitar 10 menit, habis itu airnya kita dinginkan dan baru deh diminum. Dan rasanya ya lumayan, nggak bau, nggak amis, dan yang penting nggak bikin perut pungus. Waktu itu saya belajar sesuatu yang penting dari si Adul. Kadang di alam bebas, kita nggak bisa ngandelin peralatan modern doang. Kita mesti tahu cara bertahan dengan apa yang ada di sekitar. Bahkan dari hal sepele kayak botol bekas, arang, dan pasir. Saya jadi mikir, bayangin kalau waktu itu saya sendirian dan gak ngerti gimana caranya nyaring air.
mungkin saya bakal nekat minum langsung dari sungai dan akhirnya tepar kena diare. Jadi kalau kalian lagi naik gunung atau explore alam bebas dan nemu diri dalam situasi kehabisan air bersih, jangan panik dulu, santai. Ya sekeliling, manfaatin bahan-bahan yang ada. Pakai teknik sederhana kayak yang si Adul ajarin. Yes, karena bertahan di alam bebas itu bukan soal kekuatan, tapi soal akal dan ketenangan. Nama saya Fikri dan itu tadi pengalaman saya bareng si Adul, orang yang ngajarin saya cara nyaring air di gunung. Kalau kalian punya pengalaman survival juga, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa saling tukar ilmu. Dan jangan lupa dimanapun kita berada, kita adalah tamu. Maka dari itu, bertamulah dengan etika. Sampai bertemu di video selanjutnya.